أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan pada Allah. Alhamdulillah di malam yang kedua kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diakui sebagai hambanya, kita diakui sebagai yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah padaku. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Isya dan Tarawih dirahmati Allah SWT, sebagai tausiah pendek kita kesempatan kini, yaitu kita mengambil kisah inspiratif dari seseorang yang bernama Sa'ban. Sa'ban adalah sahabat yang hidup pada masa Rasulullah SAW, yang beliau biasanya ketika di majlis Rasul, ketika sholat berjemaah bersama Rasul, beliau duduk di sebelah kanan, ya, di sudut sekali. Suatu ketika Sa'ban itu tidak datang sampai-sampai waktu itu sholat subuh. Karena sudah ditunggu, ternyata Sa'ban kalunya tiba-tiba deh. Lah takut Rasul kasiangan sholat subuh, maka lanjutkan sholat subuh. Kenapa Sa'ban belum tiba? Jadi kisahnya situ maknanya, kalau ada jamaah itu memang betul-betul biasa sholat berjamaah, seandainya belum tiba ditanya kemana. Nah Sa'ban suatu ketika rajin tiba, tapi waktu itu tidak tibanya lah kemananya. Nah lalu Nabi langsung sholat berjamaah, sholat subuh. Setelah sholat subuh, lalu pergilah Rasul bersama sahabat pengen mencari di mana rumah Sa'ban itu. Cari. Ya? Luar biasa jauhnya rumahnya. Berapa jauh rumahnya dari masjid itu ke tampeknya? 3 jam perjalanan. Berjalan kaki 3 jam. Lalu tiba ditanya-tanya mana rumah Sa'ban. Ketika itu bertiba di situ, bersoboklah dengan istrinya. Hai ibu, ya, anak mana rumah Sa'ban? Ini. Ibu siapanya? Saya istrinya. Lalu ditanya, mana Sa'ban? Meleleh matanya istrinya. Sa'ban sudah meninggal. Innalillah. Meninggal Sa'ban. Yo. Tapi ada 3 hal yang dikecil oleh Sa'ban ketika sakratul maut tu, lalu istrinya tak paham apa yang 3 tu. Lalu yang pertama apa? Kenapa tidak jauh? Yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak baru? Yang ketiga, kenapa tidak semua? Istrinya tak paham apa yang maksud. Ketika sakratul maut itu kan bermacam-macam nanti bodoh. Macam-macam nanti tiba. Nah, yang tiba pada Sa'ban itu terucap di 3 kalimat itu. Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak baru?
Kenapa tidak yang semuanya? Kenapa tidak semuanya? Lalu diterangkan oleh Rasul. Yang pertama, kenapa tidak jauh? Karena Sa'ban ketika sakratul maut diperlihatkan luar biasanya pahala yang diterimanya ketika sakratul maut, pergi berjalan untuk sholat berjamaah. Jarak umahnya dari umahnya ke masjid cakap 3 jam berjalan. Tak jonda bu. 3 jam berjalan kaki. No kecil kau tak jauh di kau lain. Kau dakuk Kau dakuk. Jauh di kau. Kenapa setiap perjalanan tu luar biasa diangkat 1 derajat. Setiap langkah kedua diampuni dosa. Langkah berikutnya diangkat 1 derajat. Sampai berapa? Semakin jauh rumah orang tu semakin luar biasa pahalanya. Jadi nenda kok dari masjid itu ketik dapat pahala. Wan jauh dari masjid kadang dapat pahala. Lalu nenjonda detong yo. Ya, setiap putaran dari detong. Ya. Nah, itu yang pertama. Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Kenapa tidak jauh? Karena diperlihatkan ketika sakratul maut itu pahala yang besar yang didapatnya. Manyasau nak kenapa tidak jauh di kolej. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak baru? Satu ketika Sa'ban ya, diperlihatkan pada waktu itu luar biasa pahala yang didapat dari sedekah. Nah, seketika Sa'ban bertemu dengan seseorang, beliau sama-sama berhenti di satu tampek, ya. Kemudian Sa'ban tu memiliki 2 baju. Baju di luar baju di dalam no. Baju angin. Ya, nen di luar tu baju gak kusang nen dalam baju gak baru. Nen uang ko kedinginan basobok je Sa'ban. Mau cari orang kedinginan, nagianlah baju nonen sabala luar tu. Dek Sa'ban. Bagian baju sebelah dua. Nah, mas pas ketika sakratul maut tiba, dia ko dak baju nem bau nem dagian kuang ko. Ko baju nem lamo nem dagian. Ko dak baju nem bau, ko baju nem bau kadang lo dapat malu. Ko baju nem lamo nem dagian. Nah, baju nem dak pakai dia lagi kawan. Nah, jadi luar biasa pahalanya sedekah. Nen baru nem dagian, nen rancak nem dagian. Diperlihatkan ketika sakratul maut kepada Sa'ban, kau dak nembau, kau dak nembau tu kadang dapat palo deh, kau nembau tu kadang dapat keuntungan deh, kau nelamu deh gini, kusang wat tak pakai dia geng kawan, tak pakai dia geng kawan, ati boleh piti betul lah, kau piti 1,000, ti 2,000, ti 5,000, piti mana tak pakai dia wak, piti 1,000, 2,000, atu ni bagian, piti 1,000, tak bagian dia. Kenapa? Hati ibu ikut sabalik koma. Piti ibu ada dah apa ni dapat lah. Kalau itu bersedekah, rugi. Tapi niatkanlah setiap uang yang kita terima tu berapo untuk sedekah. Itu mestinya tidak berapo yang ada berapo yang kabisa gitu lah. Tetapi berapo yang kita niatkan untuk sedekah bulan Ramadan kini. Yang ketiga, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Di pacaliannya luar biasa pahala yang diberikan kepada Sa'ban. Kenapa tidak semua? Satu ketika dijelaskan oleh Rasul, Sa'ban basobok yo wang kui kagiang. Bantu wang ko tak puang tidak makan wang ko. Ya. Lalu Sa'ban memiliki roti. Roti ko dia agen dia Sa'ban sakare untuk ino. Agen sakare itu ino. Lalu ku dak mengkali dengan kuang ko. Kok den pagi lah makan roti tambah no. Kok wang ko tak pagi dak makan yo kui. Yo kui kayang wang ko bantu tagak yo lah letoi. Ya, la oyong tagak ko. Kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Kok sekedek ni lagian, kok sebagian ni lagian. Itu luar biasa pahala yang didapat. Itu kisah ya dari hadis yang sahih yang sampaikan oleh Rasul dari Sa'ban. Ya, kisah seorang sahabat Nabi yang sholat bersama Rasul, Sa'ban. Jadi pelajarannya bagi kita adalah selagi kita masih ada kesempatan, selagi kita masih ada uang,
rezeki yang diberikan oleh Allah yang dititipkan ke awak dan tidak untuk awak tu. Selagi awak masih sehat, yang bisa berjalan kaki, yang masih bisa dakuk menempuh masjid, musola dan sebagainya, kenapa kaki kita berat? Kenapa uang kita berat untuk dikeluarkan? Maka oleh karena itu kami menghimbau kepada kita di bulan Ramadan ini, kita manfaatkanlah waktu-waktu yang diberikan. Kalau memang sibuk awak, sibuklah, silahkan sibuk. Tetapi asingkanlah waktu untuk diri awak. Nengka menolong awak di alam barzah. Nengka menolong awak di padang mahsyar. Yang ka menolong awak di maniti tian siratal mustaqim. Yang ka menolong awak untuk mempabalik timbangan kebaikan. Siapa yang akan menolong awak? Piti banyak yang menolong awak hanya di rekening, tidak bisa. Piti banyak yang menolong awak hanya dibelikan untuk makan saja untuk awak. Oh, kalau awak balik makan untuk awak ni kenyang. Tapi ketika awak lagi makan untuk orang, uang tu berdoa. Ya, ketika orang sedang susah lalu dibantu dia awak, dia luar biasa. Pahala yang didapatkan dan doa orang yang seperti itu, dia elok uang pun. Dia pergi. Kalau yang patut dia pergi. Yang patut dipinjam di pinjaman yang biasa. Tapi kalau lah biasa meminjam uang kau tak bayar-bayar, itu lah risiko itu. Ya, tapi usahakanlah oleh kita selagi ada kesempatan, selagi ada kesehatan, manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah. Tetapi tiba masuk nanti awak menyasau seperti sahabat cakap, padahal pergi ke masjid dari mah. Ketika dah masuk nanti ketika kita terbaring di rumah sakit menangau azan, Allahu Akbar, dan ingin masjid. Bapa ke masjid? Awak demam, awak sakit, awak dirawat, menangi menete you matu. Tanyalah ke orang-orang yang rumah sakit tu. Nilai ada iman dalam dirinya, itu mandanga azan doa dia. Boleh gini bulan puasa, boleh gini bulan Ramadan, tidak dapat dan beribadah gini doh. Dan lalu di rumah sakit, tanyalah orang lalu di rumah sakit. Luar biasa penyesalan. Tapi kini awak masih ada kesempatan untuk beribadah, manfaatkanlah untuk beribadah. Ada kesempatan untuk beribadah dari jasad kita, dari fisik kita, ada kesempatan beribadah dari uang kita manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang sampaikan pada kesempatan kini, mudah-mudahan bermanfaat kita bersama, terutama untuk kami yang menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.